Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Jadi sebelumnya, apakah kalian sudah saling mengenal? Belum. Bagaimana kalau kita berkenalan terlebih dahulu ya? Ya, Bu. Dimulai dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Latifatul Jamalia. Latifatul Jamalia, nama panggilannya? Latifah, Latifah. Dari kelas? dari kelas 10 IPA 2. 10 IPA 2. Dari alamatnya? Saya dari Puger. Puger. Oh, jauh ya, jauh sekali. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Intan Belkis. nama panggilannya? Ibel, Ibel. Dari kelas? IPA 3. Alamatnya kalau boleh tahu? Alamatnya Ambulu. Ambulu. Oke, selanjutnya, Nama saya Muhammad Nasrul Ulum. nama panggilannya? Panggilannya Nasrul. Kelas? Kelas 10 IPS 4. Oh, IPS 4. Alamatnya? Alamat Buluhan. Puluhan. Oke, selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muzayana, bisa dipanggil Muzay, dari kelas? 10 IPA 1, Alamatnya? dari Jenggawa. Oh, Jawa. Oke. Oke, yang terakhir, Perkenalkan, nama saya Gerda Firunisa. nama panggilannya? Firda. Alamat? Alamat Ambulu. Ambulu. Tetanggaan ya sama Mbak Ibel? Iya. Dari kelas? Dari kelas 10 IPA. 10 IPA. Oke, baik. Ya, jadi kalian sudah saling mengenal ya? Ya. Iya. Baik, jadi kalian sudah saling mengenal ya? Ya, Bu. Sebelumnya, saya mau perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfiyanil Afifah. Kalian bisa memanggil Ibu Lutfi. Ya. Ya. Alamat saya dari Ambulu juga. Jadi tetanggaan sama Mbak Ibel dan Mbak Firda. Oke, jadi pertemuan kali ini itu bernama konseling kelompok. Apakah kalian sudah pernah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling kelompok itu merupakan upaya bantuan yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok, dinamika kelompok sangat berpengaruh atas keberhasilan atau kegagalan dari konseling kelompok. Di dalam konseling kelompok terdapat asas-asas, salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman mengungkapkan masalah apapun tidak akan disebarluaskan dikarenakan di dalam konseling kelompok terdapat asas-asasnya. Mungkin dari sini bisa dipahami. Ya, Bu. Sebelum kita memulai, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, Mbak Muzay, silakan. Untuk pelaksanaan proses konseling ini, apakah ada waktunya Bu? Kira-kira berapa menit gitu? Oh ya, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi, saya jelaskan ya. Jadi, di dalam konseling kelompok ini juga terdapat kontrak waktu. Biasanya konseling kelompok ini dilaksanakan dengan waktu 1 kali 45 menit. Bagaimana kalau kita sepakati kita menggunakan waktu itu? Dikarenakan setelah dari 45 menit tadi saya tidak bisa karena saya mempunyai jam di kelas lain. Jadi bagaimana kalau waktunya sekitar 45 menit? Apakah bisa dimengerti? Ya, Bu. Bisa diterima? Bisa. Bisa. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Nasrul. Gimana prosedur layanannya, Bu? Oh iya, baik. Pertanyaannya juga sangat bagus sekali. Jadi prosedur pelaksanaan dari konseling kelompok itu, yang pertama, kalian mengungkapkan masalah kalian masing-masing yang terjadi pada saat ini. Jadi saya nanti yang bertanya, kalian bisa menjawab sejujur-jujurnya. Seperti itu. Setelah itu kita memecahkan masalah dari kalian semuanya. Seperti itu. Yang terakhir kita menyimpulkan masalah secara bersama-sama. Sudah seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Apakah sudah siap? Siap. Kita mulai ya. Ya. Ya, oke. Kita mulai pelaksanaan konseling kelompok. Yang pertama yaitu mengungkapkan masalahnya masing-masing yang terjadi pada saat ini
yang harus diselesaikan secepatnya. Yang pertama bisa dari Mbak Latifah, silakan. Kalau permasalahannya saya itu boros, Bu. Oh, jadi permasalahannya Mbak Latifah itu terlalu boros. Iya. Ini boros dalam hal apa? Biasanya dalam hal makanan. Karena saya suka banget Ibu jajan. Oh, saya iya kayaknya. Jadi permasalahannya Mbak Latifah ini terlalu boros dalam hal makanan. Iya. Oke, mungkin kalau ada skala 1 sampai 10, permasalahan Mbak Latifah ini seberapa? Saya kira ada di nomor 5. Ada di nomor 5. Oke, baik. Selanjutnya, Mbak Intan. Untuk permasalahan saya lebih tidak bisa mengatur keuangan saya. Jadi saya itu borosnya lebih ke beli baju, beli aksesoris, menjahit baju seperti itu. Ya, jadi permasalahannya ini tidak jauh beda dengan Mbak Latifah ya. Jadi tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Dikarenakan karena sering membeli baju, sering menjahit baju, ya seperti itu. Kalau ada skala 1 sampai 10, permasalahan Mbak Intan ini di angka berapa? Angka 4. Ya, angka 4, oke. Mungkin Mas Nasrul Kalau saya malas belajar, Bu. malas belajar, Ya. disebabkan oleh Kalau oleh banyak main, Bu. banyak main. Jadi Mas Nasrul ini malas belajar karena banyak main. Berarti tidak ada waktu untuk belajar seperti Ya. itu. Oke. Kalau ada skala skala angka 1 sampai 10 nomor berapa, Mas? 9, Bu. Wow, berarti harus urgent ya, harus segera diselesaikan. Iya. Oh, oke. Selanjutnya Mbak Muzai. Kalau permasalahan yang ada di saya itu, Bu, saya kurang bisa mengatur waktu untuk belajar karena terlalu sering main gadget, tidurnya juga malam, Bu. Jadi susah buat ngatur belajarnya gitu, Bu. Oh, jadi permasalahan Mbak Muzai ini susah mengatur waktu untuk belajar dikarenakan sering bermain gadget. Biasanya kalau main gadget sampai jam berapa, Mbak? Biasanya sampai jam 1 malam gitu, Bu. Oh, iya, oke. Kalau ada skala angka 1 sampai 10 nomor berapa? Sepertinya di angka 8 ya, Bu. 8. Ya. Juga cukup urgent. Jadi harus segera diselesaikan. Oke, selanjutnya yang terakhir Mbak Firda. Kalau permasalahan saya itu nilainya turun, Bu, pas sekolah itu. Berarti nilainya Mbak Firda turun waktu sekolah kelas 10 ini. Iya. Dikarenakan oleh Dikarenakan di rumah membantu orang tua, jadi kurangnya belajar, Bu. jadi nilainya Mbak Firda ini turun dikarenakan kurang belajar karena membantu orang tua di rumah. Oke, kalau ada skala angka 1 sampai 10 ini nomor berapa, Mbak? Nomor 8. 8. Oh, ini juga urgent ini, segera diselesaikan. Oke, baik. Jadi teman-teman sudah mengungkapkan masalahnya yang dialami saat ini. Saya dapat menyimpulkan ya masalahnya teman-teman. Yang pertama ini dari Mbak Latifah. Mbak Latifah ini permasalahannya terlalu boros. Ini permasalahannya hampir sama dengan Mbak Intan, yaitu tidak bisa mengelola keuangan. Jadi permasalahan Mbak Latifah dan Mbak Intan ini saya kelompokkan menjadi satu, yaitu terlalu boros karena sering membeli makanan maupun pakaian, jadi menyebabkan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik seperti itu ya. Yang kedua yaitu permasalahan dari Mbak Muzai, ini susah mengatur waktu untuk belajar, dan Mas Nasrul tadi malas belajar, dan Mbak Firda nilainya turun dikarenakan kurang belajar karena membantu orang tua. Ini bisa dapat saya kelompokkan menjadi satu, yaitu malas belajar menjadi susah mengatur waktu belajar, bisa menyebabkan nilai turun karena kurang belajar. Jadi intinya ini memiliki motivasi belajar yang kurang seperti itu ya. Jadi di sini kan terdapat dua kelompok masalah, dua permasalahan yang berbeda. Bagaimana kalau kita menyelesaikan permasalahan yang ringan terlebih dahulu? Karena tadi kan skala nomor dari angka 1 sampai 10, 4 dan 5. Jadi kita fokus ke permasalahan Mbak Intan dan Mbak Latifah. Bagaimana, bisa disepakati? Bisa. Oke. Dari permasalahan Mbak Latifah dan Mbak Intan, ini terlalu boros, bisa menyebabkan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Mungkin dari teman-teman ada pendapat atau solusi yang tepat untuk permasalahan tadi. Silakan.
Saya Bu. Ya, Mbak Firda silakan. Menurut saya sebaiknya Mbak Latifah sama Mbak Intan membeli barang yang diperlukan saja, bukan yang keinginannya gitu. Oke, sangat bagus sekali. Berarti sarannya Mbak Firda itu membeli barang yang diperlukan, jadi tidak membeli keinginannya semuanya gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin bisa memberikan pendapat. Mbak Muzai mungkin silakan. Ya Bu, kalau pendapat saya itu semisal mempunyai uang, kita tuh harus memikirkan dahulu apa sih yang menjadi kebutuhan kita. Belanja boleh, tapi yang menjadi kebutuhannya aja dulu Bu, supaya tidak terlalu boros lah gitu. Ya, Yang baik juga sekali. bisa ditabung buat masa depannya, kan nanti ke depannya kita kan pasti butuh lah, gak cuma pas hari itu aja gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Muzai, sarannya sangat bagus sekali ya. Jadi menurut Mbak Muzai ini harus menentukan prioritasnya terlebih dahulu. Jadi tidak memenuhi semua keinginannya seperti itu. Jadi tapi memenuhi kebutuhannya saja. Oke. Ya, terima kasih Mbak Muzai telah memberikan pendapatnya. Pendapatnya sangat bagus sekali ya. Mungkin selanjutnya Mas Nasrul punya pendapat atau solusi yang tepat untuk masalah ini? Saya setuju Bu sama pendapat Mbak Firda dengan Mbak Muzai. Ya, jadi sepakat ya dengan pendapat Mbak Firda dan Mbak Muzai. Jadi dapat saya simpulkan pendapat dari teman-teman atas permasalahan Mbak Intan dan Mbak Latifah, yaitu jadi kita harus membeli barang itu seperlunya saja dan kita bisa menentukan prioritas. Jadi kita harus membeli kebutuhannya saja, kebutuhannya terlebih dahulu. Setelah kebutuhan terpenuhi baru kita bisa membeli keinginannya seperti itu. Ya, baik Mbak Intan dan Mbak Latifah mungkin bisa menerima pendapat dan solusi dari teman-teman. Bisa Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada masalah yang masih mengganjal yang belum terselesaikan, bisa diungkapkan. Kalau dari saya sih mungkin prosesnya ya bukan tidak bisa langsung kayak berhenti gitu kan, soalnya belanjanya itu kadang kan over, jadi kan butuh proses kalau mau ngirit atau belanja lebih sedikit gitu. Ya, mungkin Mbak Latifah masih ada yang ingin diungkapkan atau masih mempunyai masalah yang belum terselesaikan? Tidak ada sudah. Tidak ada ya. Oke, baik. Iya, baik. Dari permasalahan yang pertama, saya simpulkan kembali ya. Jadi agar kita tidak terlalu boros, biar bisa mengelola keuangan dengan baik, yaitu cara yang pertama yaitu bisa membeli barang seperlunya saja, tidak memenuhi semua keinginannya. Yang kedua, dengan membuat kayak skala prioritas. Jadi kita membeli kebutuhannya, setelah terpenuhi kita boleh membeli keinginannya, seperti itu. Dan ketiga, tadi ada tambahan dari Mbak Intan, ada prosesnya. Jadi sedikit demi sedikit kita harus belajar perlahan agar tidak boros, seperti itu. Harus menahan diri lah intinya. Jadi kalau ada kayak baju bagus itu jangan dibeli terlebih dahulu, kita harus mementingkan kebutuhannya terlebih dahulu, seperti itu. Oke, mungkin dari sini ada tambahan dari teman-teman dari permasalahan yang pertama? Ya Bu. Sudah tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana kita lanjut ke permasalahan yang kedua? Ya Bu. Ya, karena ini permasalahannya cukup urgent dan harus segera terselesaikan. Oke. Jadi permasalahan yang kedua dari Mas Nasrul, Mbak Muzai, dan Mbak Firda ini intinya yaitu malas belajar, sehingga tidak mempunyai waktu untuk belajar, dan akibatnya itu nilainya bisa rendah, seperti itu. Jadi intinya itu kurang mempunyai motivasi belajar. Ya, apakah seperti itu? Ya Bu. Ya, baik. Dari permasalahan yang kedua ini, mungkin dari teman-teman ada solusi atau pendapat yang tepat untuk permasalahan ini. Silahkan. Mungkin dari Mbak Intan ya. Kalau menurut saya dari permasalahannya Mas Nasrul itu kan malas belajar karena main ya. Ya. Mungkin bisa dikurangi mainnya, terus lebih memikirkan masa depan, kayak mikir bahwasanya belajar itu penting karena dengan belajar kan kita
bisa tambah wawasannya dan kita akan memiliki pengertian tentang materi yang ada di sekolah. Ya, baik. Mungkin cukup itu sudah. Ya. Mungkin dari Mbak Latifah ada. Ada Bu. Kalau menurut saya untuk masalah Mbak Muza itu sebaiknya bisa buat jadwal gitu Bu. Dari bangun tidur sampai malam itu dicatat. Nanti kan kalau ada waktu luang bisa untuk belajar seperti itu. Baik, sangat bagus sekali pendapatnya. Mungkin ada lagi? Sudah? Jadi pendapat dari Mbak Intan yaitu untuk permasalahan Mas Nasrul lebih tepatnya yaitu dikurangi mainnya. Karena kan kalau kita banyak mainnya mau dibawa kemana masa depan kita seperti itu kan. Intinya seperti itu. Kalau dari Mbak Latifah itu untuk permasalahan Mbak Muzai yaitu seperti membuat jadwal. Jadi kegiatan kita sehari-hari itu seperti dijadwalkan mulai dari bangun tidur jam berapa sampai jam berapa itu kegiatannya apa, sampai jadwal belajar juga harus ditentukan seperti itu agar belajarnya itu tidak keteteran sehingga mempunyai waktu untuk belajar seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapat untuk permasalahan Mbak Firda, yaitu nilainya Mbak Firda itu rendah dikarenakan kurang belajar karena membantu orang tua di rumah. Kira-kira apa solusinya atau pendapatnya tepat untuk permasalahan Mbak Firda? Tidak ada? Ya, Mbak Intan silahkan. Mungkin Mbak Firda lebih bisa menerapkan self regulation karena kan di situ kita dapat mengatur diri kita bahwasanya memang membantu orang tua itu penting, namun belajar juga penting. Jadi kalau menerapkan self regulation itu kan kita bisa memilih waktu yang tepat untuk membantu orang tua itu kapan dan waktu yang untuk belajar itu kapan. Iya, sangat baik sekali, sangat bagus sekali pendapat dari Mbak Intan. Jadi menurut Mbak Intan, yaitu Mbak Firda harus bisa menerapkan self regulation pada diri Mbak Firda. Karena di dalam self regulation ini Mbak Firda bisa memilih kapan waktu yang tepat untuk Mbak Firda belajar dan kapan yang waktu yang tepat untuk Mbak Firda membantu orang tua seperti itu. Jadi dari ketiga permasalahan tadi dan dari pendapat Mbak Intan maupun Mbak Latifah, jadi dapat saya simpulkan dari permasalahan yang kedua yaitu belajar itu penting. Belajar dapat menentukan masa depan kita. Dan dengan belajar kita bisa mengetahui banyak hal, bisa menambah wawasan, menambah pengalaman, dan kita itu mempunyai tujuan seperti itu kalau dengan belajar. Oke, mungkin dari sini Mas Nasrul bisa diterima solusi dari kami. Iya Bu, bisa Bu. Mungkin Mas Nasrul mempunyai pandangan setelah ini mau mengapain? Oh iya bisa Bu. Apa Mas? Yang saya lakukan atau saya bisa lakukan yaitu waktu dan menjadwal waktu seperti itu. Ya, sangat boleh juga, sangat bagus sekali. Jadi Mas Nasrul bisa membuat jadwal juga agar belajarnya Mas Nasrul juga diatur gitu. Jadi Mas Nasrul tidak selalu main seperti itu. Mungkin dari Mbak Muzai ada pandangan setelah ini mau ngapain? Kalau pandangan saya, ya saya lebih mengatur lagi ya Bu. Seperti pendapat dari Mbak Latifah, saya akan mengatur ulang jadwal untuk kegiatan-kegiatan saya sehingga saya bisa mengatur belajar saya lebih rajin gitu ya Bu. Ya, sangat bagus sekali. Ini juga bisa diterapkan nantinya ya. Mungkin Mbak Firda ada pandangan? Saya juga lebih bisa mengatur waktu untuk membantu orang tua dan juga belajarnya Bu. Iya. Baik. Cukup itu. Mungkin dari permasalahan kedua tadi, dari teman-teman ada yang mau ingin diungkapkan lagi atau ada yang masih ganjal bisa diungkapkan sekarang? Sudah Bu, cukup. Cukup ya? Sudah. Mulai tegang. Apa sudah rileks? Relax Bu. Relax. Oke. Berarti cukup ya untuk pertemuan kali ini.
Jika teman-teman ingin mengadakan pertemuan lagi, bisa langsung menghubungi saya. Seperti itu ya. Iya Bu. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, saya mempunyai sedikit hiburan untuk teman-teman semuanya. Kalian bisa mendengarkan dan bisa merasakan musik yang saya punya ini, oke? Oke, kita mulai ya. Mungkin yang hafal lagunya bisa bernyanyi. Sambil kita mendengarkan dan merasakan lirik dari lagu ini. pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi. Amin. Kata-kata terakhir untuk menutup kegiatan kita yaitu kejarlah mimpi setinggi mungkin dengan cita-cita yang kita punya, karena dengan kita mempunyai mimpi kita akan mempunyai masa depan. Jangan melihat kelemahan dari diri kita, jadikan kelemahan ini sebagai bukti kalau kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.